Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita diundang review sepatu Ranger. Tapi sebelumnya saya mau pastiin dulu bahwasanya ini brand dibikinnya itu di pabrik dengan mesin-mesin yang sudah seperti lihat di belakang saya ini, mesin autoclave. Jadi qualified lah kalau udah ukuran brand ini. Tinggal nanti poles-polesan di medsos kan, karena seperti yang teman-teman tahu sekarang sudah mulai masanya branding dari pabrikan juga udah mulai terjun ke dunia medsos. Kalau kemarin-kemarin kan dibelas sama brand-brand medsos. Nah sekarang asik ini pertumbuhan brand lokal pride ini tembus ke pabrik-pabrikan, ikut-ikutan bermain. Nanti asik, secara konsumen sih asik ini, nanti harga akan bagus, kualitas akan bersaing tuh. Lanjut, setelah tadi kita safari di area pabrik ya, ini seperti biasa kita lanjut ke sisi produk. Kalau pendukung produk kan udah tadi, karena kalau bicara hadis itu kan ada asbabun nuzul. Jadi ini satu produk saya kejar asbabun nuzulnya dulu, yang bikin siapa, pabriknya di mana, itu untuk lebih valid lagi ketika kita mau ngomongin produk. Jadi saya tidak hanya disodorkan satu menu di depan saya, tapi saya tahu dapurnya, itu lebih afdol kalau kita mau ngomongin sepatu. Baik, untuk lebih jelasnya ini rilisan ya, setelah pertama kemarin bermain cacing, karena ya lagi trennya cacing waktu itu trennya cacing. Jadi namanya produsen pasti akan ikut pasar, kalau pasar lagi bermain cacing itu cacing. Nah, kemudian sepertinya kesini trennya udah mulai lesu. Akhirnya saya kasih masukan untuk coba kita tetap membawa karakter Ranger itu karakternya ini, karakter kalau di luar boxnya lekukan ini adalah lekukan karakter Ranger, itu dari huruf R ya, dari huruf R. Nah itu yang akan terbawa terus nanti kalau saya kasih masukan begitu. Jadi satu brand itu akan terbawa karakternya. Kalau pas permulaan biasalah seperti brand-brand lain, namanya caper pasti wajar cari aneh-aneh dengan cara mirip, dengan cara murah, dengan cara warna ngejreng. Itu adalah strategi marketing masing-masing. Jadi kita tinggal nikmatin aja kalau sebagai customer, yang mana yang suka dibeli, punya duit dibeli, yang nggak cukup ya udah nggak usah berutuh gitu kan, simpel. Itu yang kalau kita sebagai parameter customer. Nah di sini saya juga hanya menyodorkan satu produk yang kalau analisa saya qualified, karena secara pabrikan ini udah jelas lah, beliau itu yang ownernya itu sudah senior. Kalau buat saya guru untuk urusan perpabrikan. Kalau saya kan lama di pabrik itu sebagai buruh, sebagai karyawan. Kalau beliau ini lama sebagai owner pabrik ya, bukan owner brand, owner pabrik. Jadi ketika mereka terjun ke brand sudah secara fisik bagus dulu, tinggal memoles seperti tadi yang saya bilang, tinggal poles sedikit masalah branding di medsos dan lain-lain. Oke, lanjut ke materi. Mister, mau tanya Mister. Ya, apa? Ini kan hitungannya Ranger berarti rebranding ya, merubah logo cacing jadi. Bukan rebranding itu kan kayak kampes, itu rebranding. Kalau ini berarti kan dia cuman ganti logonya. Apa ya? Namanya inilah restrukturisasi. Restruktur. Jadi dirubah secara karakter, dirubah secara bentuk, dan dibuatkan karakter yang akan awet pada brand itu gitu kan. Itu sebenarnya yang awal-awal beliau itu mengajak saya untuk membantu ya, dalam arti karena temen, jadi saya ke sana kemari, kapasitasnya dari dulu emang membantu. Kalau rezeki mah nggak tahu, dari jualan sayur, dari jualan jagung, itu mah terserah. Yang penting waktu saya punya ilmu di sepatu ya sedekah saya ilmu sepatu, itu simpel.
Baik, malah jadi ini kardus. Nah, urutannya ini kardus. Kardusnya direview Kardusnya dong. Whitecraft dengan dia setting lamp ya. Ini setting lamp di dalamnya nih. Ini saya akan ngomongin kardus nih sekarang. Biasanya saya nggak pernah ngomongin kardus. Ini setting lamp dia, jadi bukan apa kayak yang lainnya itu kan di knockdown gitu kan. Kalau ini enggak, ini langsung di lem satu, jadi ini kardus nggak bisa diratain. Biasanya kan kalau ngirim flat dulu nanti di setting. Nah ini enggak, ini dia udah bentuk, ini di lem semua di lem, jadi kokoh sekali, dibanting-banting juga Kayak tertirta. Banting-banting nggak apa-apa istilahnya begitu. Nanti di ekspedisi ya, yang biasanya kalau pemain Shopee aduh lemes itu loh gara-gara inner box dapat bintang 2, padahal materi sepatunya nggak ngaruh gitu, nggak masalah, sepatunya awet-awet aja, aman-aman saja, tapi dapat bintang 2 ya begitulah. Oke, masuk ke dalam, ini udah tak ambil, cover wrapnya juga udah modal. Nah ini karakter yang ke bawah nih ketika pabrik terjun nih begini. Jadi kalau ada sebagian teman yang terjun baru karena ya wajar lah ya, jadi karena mereka basicnya bukan di sepatu, mereka memakai tooling yang ada, outsole waffle atau outsole blazer gitu kan. Nah kalau karena ini pabrikan, dia langsung gaspol nih, dia udah custom nih, outsole-nya udah punya mereka sendiri, merek-mereknya udah ada, motifnya motif dia sendiri, maksimal dia bikin apa-apa maksimal udah. Nih dalam-dalamnya udah keren kan. Nah ini dia pakai 12 oz, luarnya laminatingnya 10 oz. Tadi saya pastiin karena saya sering dibodohin ya, dikasih tahu kan saya nggak bisa ngukurnya gimana coba, itu kan cuman megang doang. Ternyata tadi saya tanya orang purchasingnya, bener 12 oz, sumpah kata dia gitu. 12 oz, dalamnya 10 oz, makanya keker sepatunya kan, nggak meleok gitu. Kemudian dia pakai variasi sweat ini ya, sweat itu juga leather itu ada macam-macam, ada full grain, ada nubuck. Nah sweat itu juga termasuk dari turunannya leather, cuma dia posisinya daging. Kalau penampang kulit itu kan segini nih, dibelah gitu, yang bawahnya daging itu jadinya sweat leather ini. Nah yang atasnya ini macam-macam, jadi nubuck, jadi full grain, jadi macam-macam lah pokoknya itu kan. Tuh kalau ke kulit, jadi kadang saya ditanya itu sweat apa leather, ya itu sama-sama, bahannya sama gitu kan. Tuh, nah ke dalam udah, dia tetap tongnya double juga ya, tongnya dia stick balik ya, di sininya dia stick balik, bukan pakai depo. Ini juga nggak pakai depo, dia stick balik, jadi kayak mengingatkan kita pada Converse ya, ini gaya Converse. Jadi nanti pas kaki di sini tuh nggak sakit, dia makanya berani ngambil di tepuk begini, karena dia nggak di depo. Kalau di depo kan rata-rata pada dimekarin sedikit biar kaki nggak ganjel di sini. Nah ini dia berani agak masuk begini, jadi fit di tumit kaki. Ini dia nggak pakai depo dan jamin nggak sakit kalau nggak pakai kaos kaki kan, karena kan banyak dari kita itu pakai sepatu malas pakai kaos kaki. Sebenarnya pengaruh kaos kaki itu, ini catatan ya, karena enzim keringat kaki kita itu mempengaruhi lem yang ada di sepatu. Itu gampang pudar kalau kata orang-orang lem itu begitu. Jadi disarankan pakai sepatu itu SOP-nya pakai kaos kaki biar awet. Tuh lanjut, dia ada stiffenernya di dalam sini, jadi agak kaku ya buat ngebentuk tumit. Kemudian di tongnya juga ada balancing apa ya namanya ya, kalau teman-teman ini namanya apa ya? Lace loop. Jadi ini nanti kalau yang belum tahu fungsinya, ini nanti tali sepatu itu masuk ke sini biar tongnya ini kalau dipakai nggak lari ke sini, dia terus stabilizer fungsinya. Kemudian eyelet ringnya udah non corrosion ya, nggak karatan, kalau kehujanan nggak apa, ini udah non corrosion. Kemudian tali sepatunya ini kalau dipotong ini bentuknya bulat nih, bukan yang rajut ya, bukan yang satu layer gitu, enggak, ini 2 layer.
kan ini buat kayak kolong bentuknya ini kan, ini bagus jadi nggak gampang ngelupas gitu. Kemudian boxing umum dia pakai polos, nggak pada motif jadi gampang dibersihin, kotor-kotor juga nanti dibukain air gitu bersih. Dia pakai 35 mili di sininya tebelnya. Kemudian ini single boxing tapi dia karakternya kayak double boxing jadi tebel di bawahnya. Ini lumayan lah kalau buat pemula skateboard itu bisa lah, agak awet. Ditambah lagi ada bumpernya yang apa namanya, Thanos ya. Iya, Saya malah nanya, reviewer Vintage. banyak nanya. bumper vintage. Bumper vintage itu kalau bahasa Inggris. Bumper vintage ini tuh capnya tuh cap Half moon. setengah bulan. Jadi ini saya nggak suka sih namanya ini, saya bumper begini, tokep begini ini nggak suka. Setengah bulan itu kan identik dengan habis gajinya gitu. Half moon, kalau saya maunya full moon, habis gajian gitu. Honeymoon. Oh. Oke, kalau keterangannya sama, ada euro, ada sentinya juga masuk. Standar lah ini true size ini ya. True size itu dalam arti kalau saya pakai 43, saya pakai ini juga 43, itu true size kalau menurut saya. Apalagi itu keselokan ya, nggak ada minum dia. Insol udah nggak usah saya terangin ya, karena ini kerja sama saya, jadi insol nggak usah saya terangin, nanti takut saya riak nanti. Ini udah konstruksi strobel di dalamnya, strobel. Ini konstruksi strobelnya full ya, muter. Kan ada yang non strobel tuh di IG saya ada, udah saya Texon. udah saya jelaskan tentang strobel dan konvensional, udah saya jelaskan. Itu gambaran umumnya. Jadi ini kalau saya sih angkanya udah 90. 10-nya itu karena belum laku, jadi kalau udah laku semua jadi 100 nanti 100%. Makanya sekarang saya pasang 90 dulu karena belum dijual, belum di launching. Harganya kompetitif lah. Ini berapa? 220 dengan kualitas seperti ini ya. Kualitas seperti ini. Oh iya, masukkan lagi buat yang nanya-nanya nanti, ini karakter slim ya, karakter too slim, semacam Converse. Kalau kaki-kaki anak sekarang sih insya Allah bagus ya, slim, bagus masuk. Kalau kaki saya sih agak-agak sakit biasanya Orang karena desa biasa itu. bukan orang kampung, karena saya biasa ikut taekwondo dulu. Jadi kaki Capak saya agak kuda. melebar. Ini slim fit itu nanti kalau nih contoh ini laste yang slim ya, ini yang slim, ujungnya ini dari sini ke depan sini bentuknya rapi. Emang kalau lookingnya bagus yang slim. Kalau yang lebar ya, yang lebar tuh kayak ini nih lastenya si Fan. Nih ini di sini lebar ya. Emang enak dipakainya, cuman melihat sepatunya kayak kepala ikan ini lele, bukan lele. Kalau lele kan bentuknya lurus gitu, kayak gabus. Gabus. Cuman enak, kaki saya pas, nggak lecet gitu. Iya. Kalau ini asing di bentuknya. Jadi kan kita pakai Converse sama pakai Vans, sebenarnya bagusan Converse kan, lookingnya ya, bukan ngomong enaknya. Ini yang pengaruhnya di bawahnya, kalau di pola begini bentuknya, tuh lancipnya. Ini yang Vans, kalau ini yang viewer. Nih jadi seperti ini. So prinsipnya sih menurut saya, teman-teman tadi lihat di pabriknya, dia proses udah autoclave ya. Autoclave itu ketika habis ditempel boxing, outsole dan lain-lain clear, dimasukin satu tabung dengan tekanan sekitar 80 bar menurut orang teknisinya. Kalau saya yang satu juga 80 bar, 8 bar. 8 bar itu jadi nanti di dalam tabung itu dia kayak dipres jadinya. Karena sebelum masuk tabung pun udah dipres kan. Dan dipres, universal press itu nanti di tabungnya juga dipres lagi dengan tekanan udara. Makanya biasanya ada karakter yang terlihat kalau sepatu pakai autoclave sama enggak itu. Kayak ini nih, lihat nih,
bentuknya agak gini, ada spike gitu loh, dia agak keras gitu, agak ngempot gitu sih bahasanya. Kalau yang nggak autoclave biasanya kayak agak kurang kencang di sini-sininya. Emang ada kekurangan, ada kelebihan, itu biasa di sistem teknologi persepatuan. Sistem strobel kelebihannya apa, sistem konvensional kelebihannya apa, itu ada kekurangan kelebihan. Itu nggak cukup 2 SKS, itu bisa sampai semester 5 baru kelar sebenarnya. Kalau ngajar itu. Ini kan nggak ngajar, ini hanya free buat mengenalkan teman-teman sepatu yang saya pegang, karena saya dapat undangan, tolong dong review. Kebetulan berteman, jadi saya review. Netral saya, karena saya nggak dibayar, jadi saya netral. Dibayar pun takut nggak netral, mendingan nggak dibayar. Jadi menurut saya udah qualified, karena tadi saya tes bonding juga ya. Ini saya pak alatnya di sana, tadi saya tes bonding, itu udah lumayan, udah tuh udah ada buka-bukanya. Ini warna putih loh, teman-teman tahu sendiri karakter sepatu putih itu diproduksi paling mumet kerjanya. Kotor, tangan harus pakai sarung tangan semua, kotor dikit bersihnya setengah mati kan. Ini udah seperti ini loh bersihnya, sampai ke sol-solnya bersih begini. Tuh oke, nanti tinggal teman-teman semua membuktikan apa yang saya review ini sesuai dengan omongan saya apa tidak. Kalau menurut saya 90% saya ulangi. Oke, itu saja pertemuan shooting kali ini tentang sepatu RGL yang dulu namanya Wrangel, disingkat RGL biar lebih gampang. Karena Wrangel itu kayak Getke hampir. Bahasa apa sih sebenarnya itu? Getke itu kalau dikira temen bahasa Jerman, padahal itu bahasa Jawa. Wrangel juga sampai sekarang saya nggak ketemu bahasa ini bahasa apa sih. Rain itu hujan, gel itu gel, jadi hujan yang kental, nggak mungkin kan. Jadi itu nggak tahu, itu mimpinya bos. Sama saya tak kasih, udah RGL aja, gampang ingetnya itu. Karena brand itu kalau bisa gampang diingat, biar enak bikin kontroversinya. Oke, nggak banyak drama, nggak banyak apa. Ini mungkin persembahan dari RGL. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.